Nanti akan kita sampaikan pada waktunya, yaitu materi tentang Syiah. Nah, kemudian saya sampaikan poin berikutnya, yaitu perkataan Imam Al-Barbahari, jika kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan terhadap penguasa, maka ketahuilah bahwa ia adalah bentuk hawa nafsu. Jadi menjelek-jelekan penguasa ini tidak boleh, ya. Penguasa itu tidak boleh dijelek-jelekan. Termasuk pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah taat dan patuh kepada penguasa, tidak menjelek-jelekan mereka, ya. Taat dan patuh kepada penguasa selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Ulil amri adalah penguasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ketaatan kepada penguasa dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sejajar. Atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Sejajar, ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada penguasa, pemerintah. Tidak boleh. Bagaimana bila penguasa dari zalim ya? Nah, pertanyaan menarik, bagaimana kalau penguasa zalim? Walaupun penguasa itu zalim, tetap kita wajib taati selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini ada penguasa zalim nih, penguasanya korupsi, ya, macam kan, ya. Tapi mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, umpamanya mereka malah yang baik-baik. Itu wajib, yang perintah mereka yang baik-baik itu wajib kita taati. Apabila mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, kita tidak boleh taat. Ya. Menyatakan pemerintah salah kan begitu. Sekarang mereka salah. Kemudian apakah mereka memerintahkan kita sebagai rakyat untuk mengikuti kesalahan mereka? Memerintahkan enggak? Biasanya melalui kebijakan-kebijakan namanya. Baik, kalau mereka mengeluarkan suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka kebijakan tersebut tidak boleh ditaati. Kalau mereka membuat suatu kebijakan yang baik, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa, negara, tapi mereka sendiri malah berbuat maksiat. Kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka yang tanggung. Sedangkan kita tetap wajib taat kepada mereka. Ya. Contoh di Indonesia, banyak peraturan pemerintah yang yang mengandung kemaslahatan buat kita. Umpamanya mereka buat peraturan lalu lintas, ya. Kita wajib memakai helm, itu ada peraturannya, ya. Itu wajib kita taati. Warga negara wajib memiliki KTP. Wajib. Yang KTP itu wajib hukumnya. Ya, itu salah satu bentuk taat kepada ulil amri. Punya KTP, punya kartu keluarga, punya akta kelahiran, seterusnya. Itu kan peraturan yang itu pemerintah, dan itu baik, ya. Kalau nikah, jangan nikah siri, harus tercatat di KUA. Itu aturan yang membuat pemerintah sangat bagus, ya. Jadi kita wajib taati. Kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, tidak boleh kita taati, ya. Jadi ini adalah pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada pemerintah, tidak boleh menentang mereka. Kalau bagaimana masalah penetapan satu Ramadan dengan satu Syawal, itu kan ada berbeda pendapat. Pemerintah umpamanya tanggal 1, umpamanya di kelompok lain umpamanya harus tanggal 30 hingga 31. Baik. Ada satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama yang dalam fikih, yaitu keputusan pemerintah adalah keputusan final yang bisa menyelesaikan semua persoalan.
Nah, sesungguhnya di sini yang paling baik adalah kita mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah, walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita. Ya, jadi kalau pemerintah menetapkan mulai Ramadan tanggal berapa begitu, kemudian masuk Syawal juga tanggal sekian, kita ikuti apa yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu mengandung suatu kemaslahatan yang sangat besar. Itu akan menyatukan pendapat semua kaum muslimin. Jadi apa yang dijelaskan para ulama, keputusan pemerintah itu adalah kata pemutus yang bisa menyelesaikan satu persoalan. Seperti itu, Pak. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW di Sahih yang berbunyi man hamala alaina silah falaysa minna, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengangkat senjata melawan kami, maka dia bukan golongan kami. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan keluar daripada pemerintah, angkat senjata melawan pemerintah. Angkat senjata melawan pemerintah atau memberontak. Nah, pemberontak itu dalam hukum Islam disebut dengan bughat dan mereka diperangi. Ya. Siapa yang mengangkat senjata melawan pemerintah, mereka diperangi. Jadi tidak boleh sama sekali. Jadi dalam ajaran Islam gerakan separatisme, ya, kaum separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan kaum muslimin, itu hukumnya adalah haram, tidak boleh sama sekali melakukan suatu gerakan disintegrasi bangsa, ya, memisahkan diri, itu tidak boleh sama sekali. Dengan catatan pimpinannya muslim, kalau musyrik mau pimpinan kepala negaranya musyrik, kepala negaranya kafir. Baik, jadi saya tidak tahu ya kalau kepala negara, kalau kita tinggal di sebuah negara yang apa namanya, kepala negaranya muslim. Nah, sebuah negara bukan negara Islam, ya, di negara kafir. Yang jelas adalah kalau kita tinggal di negara Islam, yang dimaksud negara Islam itu adalah negara di mana kita bebas menampakkan syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam, seperti umpamanya sholat berjamaah, sholat Jumat, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian bisa menampakkan syiar-syiar Islam yang lainnya, bisa melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Itu disebut dengan negara Islam, walaupun negara tersebut tidak sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Indonesia umpamanya, kita sama sekali tidak ragu bahwa Indonesia adalah negara Islam. Karena itu nggak perlu lagi bikin negara Islam Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Islam. Indonesia dengan segala kekurangan yang dimiliki pemerintah, kita mendapatkan kebebasan yang luar biasa. Ya. Bahkan pemerintah banyak memberikan bantuan pada masyarakat muslim, ya, yang kita isi mayoritas, untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak menyebabkan bahwa negara itu keluar daripada yang disebut dengan negara Islam. Baik. Berikutnya perkataan Abu Hatim. Perkataan Abu Hatim, salah satu tanda ahli bid'ah adalah adanya cercaan mereka terhadap ahli asar. Salah satu tanda ahli bid'ah adalah adanya cercaan mereka terhadap
apabila ada orang mencela dan mencerca Ahlussunnah, maka itu disebut, maka mereka termasuk ahli bid'ah. Abu Abdillah Jamal, jika kamu lihat seseorang mencerca ulama Ahlussunnah dan manhaj salafus saleh di negeri ini dan lainnya, maka ketahuilah bahwa itu adalah menurut hawa nafsu. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi mencela Ahlussunnah secara keseluruhan, secara umum, ini mencela ulamanya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dicela, ya, mencela ulamanya dan mencela manhaj, ya. Nah, ini termasuk ahli bid'ah. Jadi ini dikategorikan menurut Mas Muhammad dikatakan 50% di tubuh daripada Nahdliyin termasuk ini satu. Nah, di antara Ahlussunnah, ulama hadisin, mereka banyak yang ingkar, tidak mengakui dengan keberadaan mereka, ulamanya Utsaimin dan yang lainnya. Bagaimana Ustaz? Ya. Siapapun yang mencela ulama Ahlussunnah dan manhaj salafus saleh, maka dia termasuk pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah atau ahli bid'ah. Ya. Umpamanya seperti kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ini, ya, bagaimana permusuhan yang terhadap ahli bid'ah terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana kita ketahui beliau adalah salah seorang mujaddid, salah seorang pembaharu, ya. Baru itu mengembalikan Islam ke asalahnya, kepada kemurniannya, membuang apa-apa yang di luar Islam masuk dalam Islam sehingga mengotorinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian, ya, dicela, difitnah dan sebagainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya, dalam sebuah buku, ya, di salah satu jilid ini ada 4 jilid, saya cuma jilid yang keberapa itu dijelaskan oleh penulisnya bahwa Ibnu Taimiyah mengutip perkataan seorang ahli sejarah atau Ibnu Battuta. Ibnu Battuta katanya suatu ketika lewat di sebuah masjid, kemudian di masjid itu Ibnu Taimiyah ceramah, di dalamnya dia katakan, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun, ya, dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya. Jadi Ibnu Taimiyah dituduh sebagai mujassimah. Mujassimah itu apa? Mujassimah itu orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala yang makhluk. Mujassimah itu termasuk kelompok ahli bid'ah. Sebagaimana kita sudah jelaskan, sikap kita, ya, kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, dengan tidak mentakwilkannya, tidak merubah artinya, kemudian dan tidak melupakannya dengan sifat makhluk. Nah, Ibnu Taimiyah dituduh
seperti yang tertulis dalam salah satu jilid dalam buku ini.